wa Nihongo Corner yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang pola kalimat level Chukyu atau pola kalimat level menengah. Di sini akan dibahas pola kalimat nani-nani tak bakari, kemudian perbedaan antara tak bakari dengan tak tokoro, nani-nani hazuda, nani-nani so desu, nani-nani niyoru to atau dari niyoru to, nani-nani you desu, dan nani-nani ga suru. Selamat mengikuti. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang pola kalimat verba ru ditambah tokoro desu yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu sekarang akan segera dilakukan. Jadi beberapa saat sebelum dilakukan itu ya. Jadi lebih fokus kepada waktunya bahwa sekarang akan melakukan itu. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan lihat di video yang sudah ada. Juga kita sudah mempelajari pola kalimat verba bentuk teiru tokoro desu dalam video sebelumnya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan makna bahwa penutur itu pada saat berbicara sekarang dalam keadaan sedang melakukan kegiatan atau suatu kegiatan. Jadi fokusnya bukan masalah kegiatannya, tetapi lebih fokus kepada saat ini sedang melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dalam video yang ini. Juga dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang pola kalimat bentuk tak tokoro desu ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang pola kalimat ini yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan baru saja selesai dilakukan yang waktunya masih hangat ya, istilahnya masih dekat gitu, baru saja dilakukan. Silahkan simak videonya yang sudah ada. Pola kalimat yang pertama adalah verba tak bakari desu atau verba tak bakarida. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan baru saja dilakukan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Nihongo o benkyou shita bakari nanode mada muzukashii kanji wa yomemasen. Nihongo o benkyou shita bakari nanode karena baru saja belajar bahasa Jepang, muzukashii kanji wa kanji yang sulit, yomemasen belum bisa baca. Jadi karena baru saja belajar bahasa Jepang masih belum bisa membaca kanji yang sulit, begitu kira-kira. Jadi benkyou shita bakari itu baru saja. Ya. Nah, baru sajanya ini tergantung kepada si pembicaranya. Berapa lama yang dimaksud baru saja itu, apakah seminggu atau sebulan, itu tergantung perspektif orang yang berbicaranya. Contoh kalimat berikutnya, kono jitensha wa sengetsu katta bakari nano ni mou koshou shite shimaimashita. Kono jitensha wa sepeda ini, sengetsu bulan lalu, katta bakari baru saja beli, nano ni ya padahal. Jadi nano ni sudah dijelaskan dalam pelajaran sebelumnya, menyatakan gyakusetsu atau sesuatu yang bertentangan. Padahal bulan lalu baru saja beli sepeda ini, mo koshou shite shimaimashita, sudah rusak lagi gitu ya. Jadi mo di sini sudah ya, sudah rusak. Jadi tak bakari di sini dalam kalimat ini dirangkaikan dengan keterangan waktu sengetsu, bulan lalu, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa tak bakari ini menyatakan baru saja, tetapi pengertian baru sajanya ini tidak mesti baru saja dilakukan, tapi tergantung perspektif orang yang berbicaranya. Kalau 1 bulan dia anggap baru saja, itu bisa digunakan. Jadi tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya 1 tahun juga bisa berarti baru saja apabila memang kurun waktunya memang lama begitu.
Perbedaan antara tak tokoro dengan tak bakari memang sangat tipis sekali ya. Kedua-duanya sama-sama menyatakan baru saja melakukan sesuatu atau baru saja terjadi. Hanya di sini yang bisa kita lihat, okita tokoro itu lebih fokus kepada shungkang atau saat, waktu, sekarang itu baru saja gitu. Tetapi kalau okita bakari ada nuansa lain bahwa sekarang baru saja melakukan sesuatu atau baru saja terjadi sesuatu dan belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan selanjutnya atau kegiatan berikutnya. Kita lihat contoh kalimat berikut ini. Kino ano eiga o mita tokoro desu. Ya, kenapa kalimat ini tidak boleh atau tidak benar? Ini karena di depannya ada keterangan waktu kino, sedangkan di belakangnya ada tak tokoro menyatakan baru saja. Jadi kalau tak tokoro betul-betul menunjukkan shungkang atau saat ya, beberapa saat setelah dilakukan, sehingga tidak tepat kalau menggunakan keterangan waktu kino atau ototo atau minggu lalu begitu. Nah, sekarang kita lihat kalimat berikut ini. Mada narata tokoro nanode jouzu ni kakenai. Ya, di sini narata tokoro itu menunjukkan baru saja, sedangkan untuk kegiatan belajar biasanya kan rentang waktunya lama. Jadi di sini lebih tepat menggunakan narata bakari bukan narata tokoro ya. Nah, dalam contoh kalimat berikut ini, sengetsu sotsugyo shita bakari desu, lebih tepat menggunakan sotsugyo shita bakari desu ya, bukan sotsugyo shita tokoro, karena bakari itu sotsugyo itu merupakan sebuah kegiatan yang rentang waktunya tidak hanya saat saja gitu, ada proses yang lama gitu, sehingga di sini lebih tepat menggunakan bakari desu. Kalimat selanjutnya, mada narata bakari nanode jouzu ni kakenai. Di sini ada narata bakari. Narau itu belajar, itu merupakan proses yang panjang ya. Jadi narata bakari. Jadi untuk bisa menulis dengan baik itu mungkin kan prosesnya panjang. Di sini mada narata bakari karena baru saja belajar, jouzu ni kakenai, tidak bisa menulis dengan pintar, dengan baik maksudnya. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani-nani hazuda atau nani-nani hazu desu. Pola kalimat ini biasanya dirangkaikan dengan verba bentuk kamus atau bentuk bentuk biasa ya, belum mengalami perubahan, atau dengan adjektif atau kata sifat i, atau dengan kata sifat na, bisa juga dengan nomina atau kata benda. Nah, ini futsukei di sini tidak mesti bentuk positif saja, verbanya bisa juga dalam bentuk negatif, tetapi ingat yang digunakan adalah futsukei. Jadi futsukei-nya artinya kalau negatif itu bukan maseng tapi nai gitu ya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan pendapat yang didasari oleh beberapa alasan yang kuat atau beberapa pemikiran, pertimbangan, sehingga bisa dikatakan tingkat kebenarannya sangat tinggi ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sepadan dengan mestinya atau seharusnya gitu kira-kira. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama, kare wa Nihon no daigaku wo sotsugyo shimashita kara Nihongo ga jouzu na hazu desu. Nah, di sini kare wa dia Nihon no daigaku o sotsugyo shimashita ya. Nihon no daigaku perguruan tinggi Jepang, sotsugyo shimashita sudah lulus ya. Nah, ingat di sini kata bantunya o ya, jangan lupa, karena kenapa tidak kara? Karena biasanya meninggalkan sesuatu atau keluar dari sesuatu itu menggunakan o, seperti keluar kamar, turun dari mobil. Ini juga sama, daigaku o sotsugyo suru. Ya, jadi kare wa Nihon no daigaku wo sotsugyo shimashita kara. Kara di sini menyatakan alasan karena dia itu sudah lulus
dari perguruan tinggi Jepang, Nihongo ga jouzu na hazu desu. Jadi bahasa Jepangnya mestinya sih pinter gitu ya. Jadi jouzu na hazu desu. Di sini harus pakai na karena jouzu adalah nakeyoshi atau kata sifat na. Nihongo ga jouzu na hazu desu. Bahasa Jepangnya pasti pinter. Jadi dalam alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia bisa macam-macam ya. Bahasa Jepangnya mestinya pinter sih gitu ya, jouzu na hazu desu. Atau kita juga bisa katakan bahasa Jepangnya pasti pintar. Itu bagaimana enaknya. Yang penting mengetahui artinya bahwa kenapa dia mengatakan bahasa Jepangnya pintar, karena berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada informasi bahwa dia itu sudah lulus dari perguruan tinggi Jepang. Logikanya kan perguruan tinggi Jepang misalnya 4 tahun masa sih bahasa Jepangnya nggak bisa. Makanya di sini dia berkesimpulan bahwa bahasa Jepangnya pasti bisa. Jadi itu ya pengertiannya. Kalau padanan kata dalam bahasa Indonesia silakan bebas. Yang penting makna keseluruhannya kita sudah pahami. Jadi bahasa Jepangnya pasti pinter atau bahasa Jepangnya mestinya pinter gitu ya, seharusnya gitu ya. Seperti itu kira-kira. Contoh kalimat berikutnya, kyou wa nichiyoubi nanode ginkou wa yasumi no hazu desu. Kita lihat, kyou wa hari ini, nichiyoubi itu hari Minggu. Nanode di situ menyatakan alasan. Karena hari ini adalah hari Minggu, ginkou wa yasumi no hazu desu. Banknya pasti tutup. Nah, di sini yasumi no hazu. Kenapa di sini pakai no? Karena yasumi itu masuk kategori nomina atau kata benda, sehingga harus memakai no. Ginkou wa banknya yasumi no hazu, pasti tutup. Ya, mestinya tutup. Ya, memang sudah biasa. Kenapa dia mengatakan begitu yakin bahwa banknya tutup? Karena berdasarkan pengalaman selama ini, berdasarkan aturan bahwa hari Minggu itu kantor-kantor tutup semua. Begitu. Contoh kalimat berikutnya, Nita-san wa kino marathon taikai ni deta node tsukarete iru hazu desu. Nah, di sini Nita-san kino marathon taikai ni deta node, alasan juga sama ya. Karena Nita kemarin ikut lomba maraton, tsukarete iru hazu desu. Ia pasti lelah ya. Jadi boleh pakai teiru, boleh pakai apa, yang jelas di sini harus bentuk ru, bukan bentuk bukan bentuk mas. Tsukarete iru hazu desu. Jadi setelah kata kerja itu bisa langsung tanpa ada tambahan apa-apa. Jadi kenapa dia berkeyakinan mengatakan yakin pasti capek? Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang selama ini sudah diketahui orang banyak bahwa kalau ikut maraton itu kan berolahraganya lama, ini ya, lari lama, berarti pasti capek gitu. Contoh kalimat selanjutnya, kare wa eigo ga jouzu desu ka? Jouzu na hazu desu yo. Eigo gakka no gakusei desu kara. Jadi ini percakapan antara dua orang, Esang dengan Bisa. Kare wa eigo ga jouzu desu ka? Bertanya apakah dia bahasa Inggrisnya pintar. Bisa menjawab jouzu na hazu desu yo, pasti bahasa Inggrisnya pintar. Eigo gakka no gakusei desu kara, karena dia mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Jadi dia begitu yakin bahasa Inggrisnya pintar karena tahu bahwa dia itu adalah anak mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa pasti dia pintar. Jadi ada dasarnya dia mengucapkan kalimat yang menyatakan yakin itu. Contoh kalimat berikutnya, sokutatsu de okuremashita kara tegami wa ashita todoku hazu desu. Jadi di sini ada kosakata sokutatsu. Sokutatsu itu artinya kilat khusus ya. Jadi di kantor pos itu ada berbagai macam jenis pengiriman surat, ada biasa, ada kilat gitu. Mungkin kita yang zaman sekarang jarang menggunakan pos agak sedikit bingung ya dengan tipe-tipe atau jenis-jenis kecepatan surat. Tapi kalau di Jepang, karena meskipun sudah modern, penggunaan surat dan kantor pos itu masih tetap tinggi, jadi ini masih biasa digunakan. Jadi sokutatsu itu dengan kilat ya. Okurimashita karena saya mengirimnya dengan kilat. Tegami wa ashita todoku hazu desu.
suratnya besok pasti sampai atau suratnya besok mestinya sampai gitu ya. Jadi bisa pasti sampai, bisa mestinya sampai, itu kalau dalam bahasa casual ya. Jadi karena suratnya dikirim dengan kilat khusus, jadi besok pasti sampai. Begitu kira-kira. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani nani so desu. Pola kalimat ini biasanya dirangkaikan dengan verba. Verba bisa bentuk ru atau bentuk kamus, bisa dibentuk ta, bisa bentuk nai. Ya, artinya bahwa verba ini harus futsuke ya. Futsuke itu bukan bentuk mas atau bukan bentuk sopan, bentuk biasa. Bisa juga dengan adjektiva yang belum mengalami perubahan. Nah, pola kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu berita yang disampaikan oleh si penutur berdasarkan informasi yang diterima melalui pendengarannya atau melalui penglihatannya atau berdasarkan informasi yang dia dapatkan. Jadi pola kalimat ini kalau di dalam bahasa Indonesia kira-kira ya katanya titik-titik ya. Jadi menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui selama ini. Contoh kalimat pertama, ashita ame ga furu sou desu. Ashita besok ya. Ame ga furu sou desu, katanya akan turun hujan. Ame ga furu itu turun hujan. Jadi katanya besok akan turun hujan. Contoh kalimat berikutnya, toshokan de jisho wa karirarenai sou desu. Toshokan de di perpustakaan, jisho wa kamus itu ya, kamus mah gitu ya kalau dalam bahasa Sunda. Karirarenai sou desu, tidak bisa meminjam, katanya. Jadi sou desu. Jadi katanya di perpustakaan tidak bisa pinjam kamus. Jadi ini bisa menurut berita atau bisa menurut cerita dari teman. Pokoknya apa yang dia dengar dari pihak lain, makanya di sini menggunakan sou desu. Contoh kalimat selanjutnya, Rini-san wa kino no party no koto o shiranakatta sou desu. Nah, ini Rini-san sebagai pokok kalimatnya. Rini-san wa kino no party no koto, perihal pesta kemarin, shiranakatta, tidak tahu. Jadi Rini-san itu Rini katanya tidak tahu tentang pesta kemarin. Jadi di sini bisa memakai bentuk lampau, tetapi tidak boleh bentuk mashita, tapi harus bentuk ta. Shiranakatta sou desu, katanya tidak tahu. Contoh kalimat berikutnya, inaka no kazoku wa minna genki da sou desu. Nah, inaka di kampung ya, inaka no kazoku wa keluarga di kampung, minna semuanya, genki da sou desu, katanya sehat ya. Karena di sini genki ini adalah nakeoshi, sehingga di sini pakai da ya, genki da sou desu. Contoh kalimat berikutnya, Andi-san no itoko wa shousetsuka da sou desu. Andi-san no itoko ya, sepupunya Andi itu katanya novelis ya, penulis gitu ya. Shousetsuka itu orang yang suka menulis novel, artinya penovelis ya. Andi-san no itoko wa sepupu Andi, katanya karena shousetsuka itu kata benda atau nomina, jadi harus pakai da ya. Shousetsuka da sou desu, katanya adalah seorang novelis. Contoh kalimat selanjutnya, Nadia-san wa ginko ni tsutomete iru sou desu. Nadia-san katanya bekerja di bank ya. Jadi tsutomete iru bisa dalam bentuk te iru, tetapi bagian belakangnya harus bentuk biasa atau futsuke iru, tidak boleh bentuk tsutomete imasu ya, harus tsutomete iru sou desu. Pola kalimat selanjutnya adalah nani nani ni yoru to nani nani ya. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sumber berita. Nah, biasanya dirangkaikan dengan nani nani sou desu belakangnya ya, sehingga dapat diterjemahkan kira-kira menurut titik-titik, katanya titik-titik ya. Biasanya ini
menyampaikan sesuatu yang ia dengar atau ia dapatkan dari seseorang. Jadi bukan menyatakan pendapat diri sendiri. Kalau misalnya menurut saya itu tidak bisa memakai nani nani ni yoru to nani nani so desu. Tidak bisa seperti itu. Jadi ini berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari seseorang. Contoh kalimatnya, Shinbun ni yoru to kino Hokkaido de jishin ga atta sou desu. Shinbun ni yoru to, menurut surat kabar, kino kemarin di Hokkaido ada gempa atau terjadi gempa. Jadi Shinbun ni yoru to di bagian akhirnya ada sou desu. Contoh kalimat berikutnya, Yamada sensei no hanashi ni yoru to Nihonjin wa mainichi tenki yohou o miru sou desu. Menurut cerita Yamada sensei atau menurut cerita Pak Yamada, Nihonjin wa orang Jepang mainichi tiap hari tenki yohou o miru. Tiap hari katanya melihat atau menonton ramalan cuaca. Jadi setelah miru di sini ada sou desu. Menunjukkan apa yang dia dengar dari Pak Yamada. Di sini Yamada sensei no hanashi ni yoru to. Kalimat berikutnya, data ni yoru to josei wa dansei yori nagaiki suru sou desu. Data ni yoru to, menurut data, josei wa perempuan, dansei yori dibanding laki-laki, nagaiki suru sou desu, lebih panjang umur. Jadi menurut data perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki. Kira-kira begitu kalau kita ini kan ke dalam bahasa Indonesia. Pola kalimat selanjutnya adalah nani nani yo desu. Pola kalimat ini biasa dirangkaikan dengan verba, hanya verbanya harus bentuk futsu, bisa bentuk kamus, bisa bentuk nai, bisa bentuk ta, ya. Atau dengan ikeyoshi, nakeyoshi, dan nomina. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan dugaan atau pendapat secara pribadi. Jadi berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan gejala-gejala yang ada, dia berpendapat dan itu tidak peduli apakah itu benar atau tidak anggapan tersebut. Nah, mungkin di dalam bahasa Indonesia ya pola kalimat ini menyatakan kelihatannya, nampaknya, atau sepertinya, kayaknya gitu kalau dalam bahasa casualnya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, kuraku narimashita ne, sorosoro konsato ga hajimaru you desu. Kuraku narimashita, menjadi gelap. Kuraku narimashita ne, menjadi gelap ya. Soro-soro, sesaat lagi atau sebentar lagi. Konsato ga hajimaru you desu, tampaknya atau kelihatannya atau kayaknya konser akan dimulai. Jadi dia kondisinya sekarang gelap. Berdasarkan pengalaman yang ada, dia mengira-ngira atau membuat satu dugaan bahwa wah ini kayaknya sebentar lagi konser akan dimulai ya. Jadi konsato ga hajimaru you desu. Nampaknya atau kelihatannya konser akan dimulai atau kayaknya. Itu bahasa Indonesia, silakan pilih kosakata apa yang kira-kira sesuai. Yang penting kita paham makna keseluruhannya. Contoh kalimat berikutnya, dareka kita yo desu kara chotto soto mite kimasu. Dareka, seseorang ya, kita yo desu kara, sepertinya ada seseorang yang datang. Chotto soto mite kimasu, saya lihat dulu keluar ya, kira-kira seperti itu ya di dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini mungkin dia mendengar sesuatu atau ada melihat bayangan seseorang yang datang misalnya. Jadi mengira-ngira kelihatannya atau sepertinya ada seseorang yang datang. Jadi dia mengambil kesimpulan, entah itu benar atau tidak itu tidak dipermasalahkan. Ini yang jelas hanya dugaan saja. Contoh kalimat berikutnya, kono tofu hen na aji ga shimasu ne, chotto furu you desu. Kono tofu, tahu ini hen na aji ga shimasu, rasanya kok aneh ya gitu. Chotto furu you desu, kayaknya
Furui di sini sudah lama ya, tapi mungkin di sini artinya basi ya. Jadi mungkin agak basi ya gitu. Contoh kalimat selanjutnya, rusu no you desu ne. Dare mo denwa ni demasen. Nah, rusu itu artinya tidak ada orang, tidak ada siapapun. Karena rusu ini kategorinya masuk nomina, sehingga harus memakai no. Rusu no you desu ne. Nampaknya atau kayaknya nggak ada siapa-siapa ya. Dari mo denwa ni demasen. Tidak ada satupun atau seseorang pun yang mengangkat telepon. Denwa ni deru itu bukan keluar, tapi artinya tidak ada yang mengangkat telepon kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Di sini memakai yodes berdasarkan keadaan. Jadi dia menyimpulkan kayaknya tidak ada siapa-siapa. Kenapa berkesimpulan seperti itu? Karena kita menelpon berkali-kali tidak ada yang mengangkat. Gitu. Jadi biasanya kalau secara logika kalau tidak ada yang mengangkat itu artinya tidak ada siapapun. Entah itu benar atau tidak itu tidak dipermasalahkan. Hanya itu merupakan dugaan saja. Contoh kalimat berikutnya, chai mo oshite mo dare mo dete kimasen ne. Dare mo inai you desu ne. Nah, ini percakapan dua orang antara Sang dengan Bisa. Chai mo oshite mo, chime itu bell ya. Meskipun sudah menekan bel, dare mo dete kimasen ne. Jadi tidak seorang pun yang keluar. Dare mo inai you desu ne. Ya, kayaknya atau kelihatannya nggak ada siapa-siapa ya. Jadi dia mengambil kesimpulan tidak ada siapa-siapa karena berdasarkan fakta bahwa tidak seorang pun yang keluar dari rumah, padahal dia sudah menekan bel ya. Terlepas dari benar atau tidaknya di rumah itu tidak ada siapa-siapa, itu tidak tahu. Ya mungkin saja ada orang di dalamnya tapi tidak mau keluar ya, mungkin saja seperti itu, tapi di sini tidak dipermasalahkan, hanya berdasarkan dugaannya. Secara logika kalau menekan bel itu biasanya orangnya keluar, ini tidak ada yang keluar, makanya memakai nani you desu. Nah, sekarang mungkin ada yang merasa bingung karena pernah melihat kalimat yang memakai so desu. Misalnya ame ga furisou desu misalnya ya. Itu nampaknya kelihatannya akan turun hujan. Apa bedanya dengan you desu gitu? Kalau so desu itu biasanya berdasarkan pada apa yang dilihat ya, kita menyimpulkan atau membuat satu dugaan itu berdasarkan apa yang dilihat. Nah, sedangkan di dalam you desu itu berdasarkan pada beberapa alasan tertentu, bisa berupa kebiasaan, berupa gejala-gejala tertentu. Jadi inilah yang membedakan antara so desu dengan you desu ya. Walaupun di dalam bahasa Indonesia ada kalanya padanan katanya sama, biasanya ada tampaknya, kelihatannya, sepertinya, tetapi yang terpenting adalah kita mengetahui apa perbedaan yang paling mendasar antara so desu dengan you desu. Selanjutnya marilah kita lihat perbedaannya antara nani so desu dengan nani you desu. Yang pertama, sora ga kuraku narimashita ne. Ima ni mo ame ga furisou desu. Ya, sora ga kuraku narimashita, dia melihat langitnya itu sudah gelap ya. Ima ni mo ame ga furisou desu, kayaknya sekarang akan turun hujan. Jadi berdasarkan apa yang dilihat, ini kayaknya mau turun hujan gitu. Jadi dia berkesimpulan akan turun hujan. Kalimat selanjutnya, ohayo, michi ga nurete imasu ne. Yube ame ga futta you desu. Ohayo, pagi, jalan basah ya. Nurete iru itu basah. Kayaknya tadi malam turun hujan. Jadi ini dia mengatakan futta you desu, ame ga futta you desu itu entah benar atau tidak ya. Yang jelas jalanan itu basah, mungkin saja ada yang menyiram atau bagaimana, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah ada atau kebiasaan yang ada, dia menyimpulkan bahwa tadi malam itu turun hujan gitu. Jadi terlepas dari benar atau tidaknya. Pola kalimat selanjutnya adalah nani ga suru ya. Sebelum ga suru itu biasanya dengan nomina. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan arti bertitik-titik ya, atau memiliki titik-titik ya, sehingga
verba suru di sini merupakan verba intransitif. Jadi tidak semua nomina yang dapat digunakan dalam pola kalimat ini, melainkan nomina yang dapat dipakai di sini adalah nomina yang menyatakan rasa, suara, bunyi, bau, dan sejenisnya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, kono miruku hen na aji ga shimasu yo. Hontou desu ne, kusatte iru kamoshimasen. Jadi, kono miruku, susu ini hen na aji ga shimasu yo. Jadi berrasa, rasanya gitu ya. Rasanya kok aneh ya. Jadi hen na aji ga suru, mempunyai rasa atau berrasa, rasanya aneh. Hontou desu ne, ya oh bener ya. Kusatte iru kamoshimasen. Mungkin saja udah busuk, udah basi. Contoh kalimat berikutnya, yoru ni naru to heya no kabe kara kodomo no koe ga surun desu. Yada, kimi ga warui hanashi o shinai de yo. Jadi ini adalah percakapan antara dua orang. Esang mengatakan kalau malam hari dari dinding itu ada suara anak-anak gitu ya. Jadi malam hari heya no kabe kara kodomo no koe ga surun desu. Ya, suru di situ ada muncul suara gitu, ada suara, bersuara. Ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sih jadinya kalau malam hari dari dinding kamar ada suara anak-anak ya, memakai ada suara. Mungkin di sini bisa keliru dengan kodomo no koe ga aru gitu ya, tetapi lebih umum, lebih natural dengan menggunakan kodomo no koe ga suru ya. Bisa menjawab yada, nggak mau ya, kimi ga warui hanashi o shinai de yo. Kimi ga warui itu artinya yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, yang serem lah. Di sini mungkin konteksnya serem ya. Jadi kimi ga warui hanashi o shinai de. Jangan tertukar, ini untuk huruf kanjinya bukan kimi yang menyatakan kamu, tapi kanjinya kanji ki dan aji ya, kimi ga warui. Sesuatu yang bisa menjijikan, bisa yang nggak enak, menyeramkan, pokoknya serupa dengan itu. Contoh kalimat berikutnya, samuke ga shimasu, domo kaze no you desu. Samuke di sini adalah dingin, tapi dingin yang bukan dingin normal. Kalau dingin biasa kan samui. Ini samuke ga suru itu artinya kayak menggigil gitu. Kalau kita mau sakit itu dinginnya dingin gak jelas gitu, itu namanya samuke ga suru ya. Jadi saya panas dingin atau menggigil, apalah yang pas dalam bahasa Indonesia. Domo kaze no you desu, kayaknya saya masuk angin deh, mungkin itu ya kira-kira dalam bahasa Indonesia. Jadi arti dari samuke sendiri itu seperti tadi ya, jadi dingin bukan dingin yang normal. Dan di sini samuke ga suru ya, saya merasa dingin. Contoh kalimat selanjutnya, ii nioi ga shimasu ne. Ayam goreng no you desu ne. Nah, ini percakapan dua orang lagi, Esang dengan Bisang. Wah, wanginya enak ya, atau wanginya sedap ya. Bisang menjawab, ya, ayam goreng no you desu. Ya, kelihatannya ayam goreng, sepertinya ayam goreng ya. Di atas yang menjadi tema di sini adalah nani nani ga suru. Di sini ii nioi ga suru. Jadi suru di situ muncul atau ada aroma yang wangi gitu, wangi yang enak. Nioi ga suru. Minasan, 今回の勉強はここまでです。いつも見てくれてありがとうございます。質問、コメントなどをコメント欄に書いてくださいね。では次回のテーマを楽しみにしてください。また会いましょう。